Perkenalkan, nama saya Agustina Ella, kelas pagi A1, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Oke, kali ini saya akan membahas tentang riset operasi, pengertian, tahapan, model, definisi, tujuan, serta contohnya. Pengertian riset operasi. Metode pengoptimalan proses pengambilan keputusan yang dibatasi ketersediaan sumber daya mengenai bisnis, ekonomi, sosial maupun bidang lainnya yang menggunakan pendekatan ilmiah berupa pemrograman linear. Pada tahun 1939, G.A. Robert dan E.C. Willia pengembangan untuk pertama kalinya sebuah sistem komunikasi untuk angkatan udara. Kemudian pada tahun 1940, riset operasi digunakan oleh McCloskey dan Treften dari Inggris untuk menemukan suatu alat baru untuk mendeteksi kegiatan militer musuh. Mulai dari situlah ditemukan alat mendeteksi suatu radar. Pada saat Amerika terlibat dalam Perang Dunia pada tahun 1942 sampai 1943, dibentuk divisi riset analisasi. Setelah perang berakhir, keberhasilan pada bidang militer menarik perhatian para industriawan. Mereka memperdalam teknik-teknik dengan adanya untuk kegiatan perusahaan. Secara lebih khusus, banyak permasalahan dapat terselesaikan dengan menggunakan riset operasi. Jadi, riset operasi ialah metode digunakan untuk memformalisasikan dan merumuskan sebuah permasalahan sehari-hari, baik itu mengenai bisnis, ekonomi, sosial, ataupun bidang lainnya di dalam suatu pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Model dalam OR, penyederhanaan realitas dari suatu sistem yang kompleks dengan menunjukkan hubungan-hubungan langsung atau tidak langsung dari aksi dan reaksi dalam pengertian sebab dan akibat yang harus mencerminkan semua aspek realitasi yang sedang diteliti sehingga menjadi suatu fungsi tujuan dengan seperangkat kendala yang diekspresikan dalam bentuk variabel keputusan. Jadi, ini ada beberapa alasan, yaitu alasan bentuk model. Yang pertama, menemukan variabel-variabel yang penting atau menonjol dalam suatu permasalahan. Yang kedua, penyelidikan hubungan yang ada di antara variabel-variabel. Riset operasi tersebut meliputi yaitu yang pertama, linear programming. Menurut Friedrich S. Hiller dan Gerald J. Lieberman, linear programming adalah suatu model matematis yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang ada saat ini. Dikenal dua macam fungsi linear programming, yaitu fungsi tujuan, menggambarkan apa yang diinginkan dicapai oleh perusahaan atau organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Fungsi tujuan tersebut menggambarkan bentuk maksimasi atau minimasi yang biasanya dinyatakan dalam notasi Z. Fungsi kendala. Fungsi kendala yang dihadapi saat ini oleh perusahaan atau organisasi dalam kaitan mencapai suatu tujuan. Untuk kasus linear programming, kendala yang dihadapi lebih dari satu. 2. Penerapan teori antrian adalah teori yang menyangkut studi secara matematis dan baris-baris
penungguan. Yang ketiga, teori persediaan adalah sebuah teori yang berpengaruh mengenai pengambilan dan penghabisan jangka panjang. Persediaan adalah untuk menunjang kelancaran sebuah proses produksi atau operasi. Yang keempat, teori permainan adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang interaksi antar agen, di mana tiap dalam strategi yang dipilih akan memiliki poyap yang berbeda pada setiap agen. Yang kelima, simulation atau program simulasi. Simulasi adalah suatu proses peniruan dalam sesuatu yang nyata, beserta keadaan dalam sekelilingnya atau state of affairs. Aksi dalam melakukan simulasi ini secara umum adalah menggambarkan sifat-sifat pada karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik atau abstrak tertentu. Definisi riset operasi. Menurut Operation Research Society of Great Britain atau riset operasi merupakan penerapan pada metode-metode ilmiah dalam masalah yang kompleks dan pengelolaan sistem manajemen yang besar, baik itu menyangkut manusia, bahan, mesin, pemerintahan, uang, bahkan industri pertahanan. Menurut Operation Research Society of America, riset operasi berkaitan dengan adanya pengambilan sebuah keputusan secara ilmiah serta bagaimana membuat model yang baik dalam merancang serta menjalankan sistem yang beralokasi sumber daya yang terbatas. Inti dari definisi di atas adalah bagaimana sebuah proses pengambilan sebuah keputusan yang optimal dengan menggunakan analisis suatu yang ada dan adanya keterbatasan resolusi atau sumber daya. Model-model riset operasi. Terhadap beberapa klasifikasi model dalam riset operasi. Yang pertama, model matematik. Model matematik menggunakan simbol-simbol pada matematika dengan menggunakan ada dua model matematik, yaitu yang pertama probabilistik, yaitu membahas untuk situasi yang tidak pasti. Contoh, apakah hari ini akan turun hujan? Yang kedua, model deterministik, yaitu membahas situasi yang pasti. Contoh, 5+5 sama dengan 10. Model analog. Model analog mempunyai suatu kondisi yang dapat dianalogikan melalui ciri-ciri yang ada. Contoh adalah pada jam dinding, jarum pendek menunjukkan waktu jam, jarum panjang menit, dan jarum detik. Model ikonik. Model ikonik merupakan suatu model yang berbentuk sebuah penyajian berupa fisik dari apa yang ada. Contoh, pensil, pen, dan yang lainnya. Model ikonik dapat diobservasi atau diamati, dipegang, atau disentuh, dan dapat dijelaskan akan tetapi sulit untuk memanipulasinya. Tahapan umum dalam riset operasi. Ada 5 tahapan dalam riset operasi, yaitu yang pertama, merumuskan masalah, menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau perorganisasian yang ada. Yang kedua, membentuk model matematis, membuat ke dalam model matematis agar membuat permasalahan dapat lebih jelas dimengerti dalam mengetahui hubungan yang saling terkait. 3.
Mencari penyelesaian masalah. Alat analisis pada riset operasi dipilih alat mana akan digunakan dalam memecahkan permasalahan tersebut yang ingin kita pecahkan. Menguji atau validasi model. Proses pengecekan apakah model tersebut dapat mencerminkan dari apa yang diwakili. Model ini difungsikan sebagai dasar penguji validasi untuk membandingkan hasil masa lalu dengan masa kini dan harus memberikan hasil yang sama. 5. Melaksanakan keputusan. Langkah melaksanakan keputusan yang sesuai dengan apa yang telah kita buat saat kita membuat keputusan yang kita putuskan pada hari itu. Sangat penting pada langkah ini karena pelaksanaan keputusan memberikan kepastian bahwa masalah dapat diselesaikan dengan baik dan juga dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Contoh-contoh permasalahan dalam riset operasi. Yang pertama, persoalan biaya pemasaran berbagai produk. Yang kedua, perencanaan produksi. Yang ketiga, persoalan atau masalah pencampuran. Yang keempat, persoalan transportasi. Yang kelima, persoalan antrian dan inventory. Yang keenam, persoalan network planning and prep. Contoh riset operasi. Suatu perusahaan menghasilkan 2 produk, meja dan kursi yang diperoleh melalui 2 bagian fungsi, perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimal yang akan dihasilkan? Rumusan persoalan dalam model LP, divisi variabel keputusan. Keputusan yang diambil adalah berapa jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan. Jika meja disimbolkan dalam X1 dan kursi X2, maka divisi variabel keputusan X1, jumlah meja yang akan dihasilkan dalam setiap unit. X2, jumlah kursi yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Terima kasih. Kali ini kita cuma membahas tentang riset operasi. Atas perhatiannya, terima kasih.